Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan lillah wa musalliyan ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la nuhsi sana'an alaika anta kama athnaita ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarada wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sampai detik ini berbagai kenikmatan dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala selalu kita rasakan. Di hari Jumat yang penuh dengan keberkahan ini, insya Allah kita akan sama-sama merenungkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat ke-116 dan 117 dengan tema bantahan Allah atas orang yang mengatakan ia memiliki anak dan kekuasaan Allah yang maha segalanya. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu ittakhadallahu walada. Subhanahu bal lahu ma fis samawati wal ardh. Kullun lahu qanitun badi'us samawati wal ard wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Mereka orang-orang kafir berkata, Allah mempunyai anak. Maha suci Allah, bahkan apa yang ada di langit dan di bumi adalah kepunyaan Allah. Semua tunduk kepadanya. Allah pencipta langit dan bumi, dan bila ia berkehendak untuk menciptakan sesuatu, maka cukuplah ia hanya mengatakan kepadanya, jadilah, maka jadilah. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ishtamalat hadhil ayatul karimatu wallati taliha ala raddi ala nasara wa kadza man ashbahahum minal yahudi wa min musyrikil arabi mimman ja'alal malaikata banatillah. Ayat ini dan yang berikutnya mencakup bantahan terhadap orang-orang Nasrani serta yang serupa dengan mereka dari kalangan orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik Arab yang menjadikan para malaikat sebagai anak-anak perempuan Allah. Na'udzubillah. Imam Al-Qurtubi memberikan penjelasan dari kalimat wa qalu ittakhadallahu walada. Mereka orang-orang kafir berkata Allah memiliki anak. Hadza ikhbarun 'anin nasara fi qaulihim al-masih ibnullah wa qila 'anil yahudi fi qaulihim Uzairun ibnullah. Firman Allah ini merupakan pemberitahuan tentang ucapan orang-orang Nasrani Al-Masih adalah putra Allah. Namun menurut satu pendapat yang lain, firman Allah ini merupakan pemberitahuan tentang ucapan orang-orang Yahudi Uzair adalah putra Allah. Wa qila an kafaratil arabi fi qaulihim al-malaikatu banatullah. Menurut pendapat yang lain, firman Allah ini adalah merupakan pemberitahuan tentang ucapan orang-orang kafir Arab yang mengatakan malaikat adalah anak-anak Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnu Katsir kemudian memberikan penjelasan bahwa Allah membantah tuduhan orang-orang kafir itu. Fa'akdzaballahu jami'ahum fi da'wahum wa qaulihim inna lillahi walada. Maka Allah mendustakan pengakuan dan pernyataan mereka bahwa Allah memiliki anak dengan firman-Nya, Subhanahu ballahu ma fis samawati wal ard kullun lahu qanitun. Maha suci Allah, bahkan apa yang ada di langit dan di bumi adalah kepunyaan Allah. Semua tunduk kepadanya. Ai ta'ala wa taqaddasa wa tanazzaha an dzalika 'uluwan kabiran. Ai laisal amru kama iftarau wa innama lahul mulku samawati wal ardi wa huwal muttasarrifu fihim. Artinya Allah Maha tinggi dan bersih dari semua tuduhan mereka itu.
Persoalannya tidak seperti yang mereka ada-adakan, tetapi kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi, serta segala sesuatu yang ada di dalamnya. Selanjutnya Imam Al-Qurtubi memberikan penjelasan lebih dalam. Kalimat subhana mansubun alal masdar wa ma'nahu at-tabri'ah wa tanzih wal muhasyah min qawlihim ittakhadallahu walada. Bal huwallahu ta'ala wahidun fi dhatihi ahadun fi sifatihi lam yalid fayahtaju ila sahibati. Maka maha suci Allah dinasabkan karena merupakan masdar. Maka lafaz subhana adalah pembebasan, pensucian, dan pembersihan Allah dari ucapan mereka Allah memiliki anak. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Esa pada zat dan sifatnya, di mana Allah tidak melahirkan yang mengakibatkan ia memerlukan teman. Kalimat ma rufi'a bil ibtida'i wal khabaru fil majrur ay kullu dzalika lahu milkun bil ijadi wal ikhtira'. Lafaz ma dirafa'kan karena ia adalah mubtada dan khabarnya adalah jar majrur, yakni semua itu mempunyai pencipta melalui suatu penciptaan dan pembentukan. Dan orang yang mengatakan bahwa Allah memiliki anak itu termasuk ke dalam bagian dari apa yang ada di langit dan di bumi. Selanjutnya qauluhu ta'ala kullun lahu qanitun, semua tunduk kepadanya. Ibtida'un wa khabarun wa taqdiru kulluhum thumma hudhifa al-ha'u wal mim. Qanitun ay muti'una wa khadi'una fal makhluqatu kulluha taqnutu lillah. Firman Allah ini terdiri dari mubtada dan khabar. Perkiraan susunan kalimat dari firman Allah tersebut adalah kulluhum, namun setelah itu huruf ha dan mimnya dihilangkan, dibuang. Makna lafaz qanitun adalah muti'un artinya taat dan khadi'un artinya tunduk. Dengan demikian semua makhluk tunduk kepada Allah, yakni patuh dan taat kepadanya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat yang berikutnya merupakan penegasan dari ayat yang sebelumnya. Qauluhu ta'ala badi'us samawati wal ard, Allah pencipta langit dan bumi. Ibnu Katsir menjelaskan ai khaliquhuma ala ghairi misalin sabaqa, bahwa dialah yang menciptakan keduanya dengan tanpa adanya contoh sebelumnya. Qala Mujahid was-Sudi wa huwa muqtada al-lughah. Imam Mujahid dan As-Sudi mengatakan hal ini sesuai dengan makna yang dituntut secara bahasa. Imam Al-Qurtubi memberikan penjelasan dari sisi bahasa lebih dalam lagi. Kalimat atau lafaz badi' sesuai dengan wazan fa'il ini bertujuan untuk mubalaghah, artinya melebih-lebihkan atau bersangatan, sehingga maknanya adalah badi'us samawati wal ard, aku kata Allah menciptakan segala sesuatu, langit dan bumi ini tidak ada bandingnya sama sekali. Ai munsyi'uha wa mujiduha wa mudi'uha wa mukhtari'uha ala ghairi haddin wala mithalin wa kullu man asya'a ma lam yusbaq ilaihi qila lahu mubdi' wa minhu ashabul bid'ah wa sumiyat al bid'ah bid'atan. Dengan demikian maka Allah Azza wa Jalla adalah zat yang mengadakan, yang menciptakan, yang mengkreasi dan membentuk langit dan bumi ini dengan tiada batasan dan tandingannya. Bahwa setiap orang yang menciptakan sesuatu yang belum pernah ada, maka orang tersebut dinamakan mubdi', sang kreator. Contohnya adalah ashabul bid'ah, itu adalah orang-orang yang melakukan bid'ah secara bahasa. Bid'ah dinamakan demikian karena orang yang berbuat bid'ah tersebut mengambilnya bukan dari contoh perbuatan seseorang. Selanjutnya pada kalimat berikutnya adalah wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Dan apabila dia Allah berkehendak untuk menciptakan sesuatu, maka cukuplah dia hanya mengatakan kepadanya, jadilah, maka jadilah.
Imam Al-Qurtubi memberikan keterangan, idza arada ihkamahu wa itqanahu kama sabaqa fi ilmihi qala lahu kun. Yakni jika Allah berkehendak untuk mengeluarkan hukum dan ciptaannya mana yang telah ada dalam pengetahuannya, maka Allah berfirman kepadanya, jadilah. Qala Ibnu Arafah, qada'u syai' hikamuhu wa imda'uhu wal faragu minhu wa minhu summiyal al-qadi li'annahu idza hakama faqad faraga mimma bainal khasmain. Ibnu Arafah berkata, qada asy-syai' artinya menetapkan sesuatu adalah artinya menetapkan, melaksanakan dan menyelesaikan sesuatu. Karena itulah hakim dinamakan al-qadhi. Sebab apabila dia mengeluarkan sebuah keputusan, maka sesungguhnya ia telah menyelesaikan persengketaan antara dua orang yang berselisih. Hadirin rahimakumullah, menurut Imam Muhammad Ali As-Sabuni makna kalimat ini